sangat prepare gitu, karena pulang saya juga banyak kegiatan di rumah di kampung, ada berbagi, ada ketemu dengan sanak saudara, ada bukber bareng dengan keluarga atau family gitu. Jadi pulangnya sudah diatur jadwalnya, tanggalnya, sampai tiket kepulangan, keberangkatan semuanya, dari tiket kereta sampai pesawat. Jadi tinggal berangkat aja gitu. Jadi tidak ada masalah dengan transportasi. Drama macet parah sering ya, karena kan aku harus naik mobil. Kalau drama tiket aku tuh kan kalau lagi lebaran gini aku tuh suka, kalau lagi dari Jakarta gitu ke Jawa ya, itu kayak lebih suka menikmati jalan aja, rame orang-orang, lihat orang-orang pada mudik bersukacita mau menemui keluarga, vibes-nya tuh kayak beda gitu. Kalau aku sih sebenarnya nyiapinnya pasti dari jauh-jauh hari persiapannya. Cuma kalau bis itu, tiket bis biasanya adanya deket-deket pas kita mau pulang, apalagi kalau lebaran kayak gini. Lebaran kayak gini kan kita pulangnya itu pas kita libur syuting, jadi mendadak belinya tiketnya gitu. Kalau aku sih nggak pernah nyiapin kayak gitu, karena kan kalau Bandung Jakarta deket, cuman paling PR-nya macet. Kalau nggak dapet tiket ya dijemput, karena masih deket lah 3 jam 4 jam. Kamu? Kalau aku pasti jauh-jauh hari, karena aku cepet habis tiketnya, apalagi pesawat. Sebenarnya biasanya naik bis, cuman harga bis kalau lagi lebaran tuh sama pesawat, jadi ya udahlah naik pesawat aja. Drama nggak ada drama, kan naik pesawat cepet nggak macet. Paling tahun ini ya? Tahun ini oh iya, nggak tahu sih syutingnya masih sampai kapan, tapi aku pesen tiketnya udah mepet lebaran. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting pulang. Jadi kalau aku justru nih, kalau perintilan misalkan oleh-oleh, baju, makanan yang memang bukan basah ya, yang tidak mudah rusak, kalau makanan kering atau pokoknya sebangsa sajian-sajian yang kering gitu, biasanya aku kirim sebulan sebelumnya atau 3 minggu sebelumnya, itu semuanya udah dikirim gitu. Jadi alhamdulillah belum pernah ada kejadian yang aku ribet soal baju dan lain sebagainya gitu. Justru kalau mau baju kembaran atau apa, itu 1 bulan sebelumnya udah tak aturin semuanya. Jadi aku pulang itu cuman bawa badan sama Mas Adam, bawa koper kecil, dan itu ya tidak membuat aku ribet. Apalagi sekarang kan kalau naik pesawat paling enak nenteng cuman di atas doang ya, di kabin doang gitu. Jadi nggak ribet pas nunggu keluarnya atau masuknya gitu. Oleh-oleh apa ya? Justru aku bawa makanannya tuh kadang kan dari daerah ya. Jadi kalau ke Jakarta yang penting bawa oleh-olehnya THR kali ya, duit itu yang nggak boleh ketinggalan, itu penting sekali pemirsa ya. Jangan sampai mudik itu kita nggak bawa apa-apa ya, uang saku THR untuk ponakan lah ya. Ya diri Dan sendiri. uang. Yang paling penting tuh uang, karena aku punya bocil-bocil yang banyak, ponakan yang banyak, pasti pada minta THR. Oleh-oleh sih, oleh-oleh apa aja, pokoknya makanan, baju, apalah pokoknya buat dikasih ke orang-orang rumah. Nah, terus aku apa dong? Ya duit. Ya duit. Sebenarnya momennya adalah kan kita jarang ketemu keluarga ya, apalagi saya punya adik perempuan, semuanya udah ada di Amerika itu. Jadi kalau aku nggak pulang kasihan ibu, sedangkan aku berdua sama adik aku, 1 perempuan lagi di rumah yang jagain ibu, sama 2 laki-laki. Jadi 2 orang lagi juga udah nggak di sini, di luar negeri. Jadi aku tetap paksain pulang, karena kan aku anak barep, anak nomor 1. Pastinya kalau ada sisa ibu doang kan, bapak udah nggak ada, jadi wajib pulang. Dan makanan udah pasti pengen makanan buatan emak sih gitu. Momen yang paling ditunggu kalau sampai di rumah pasti ketemu keluarga ya kan ya. Karena apa sih kita mudik itu buat apa kalau nggak buat ketemu sama keluarga. Momen yang paling ditunggu adalah rasa hangatnya pas waktu mudik hari pertama ya kan, masih ketemu sama keluarga tuh kayak kayak seneng gitu, kayak rukun, damai, tentram, Masya Allah.
Oke, buat para pemirsa atau buat peserta adik-adik saya, selesaikan dulu tugasnya, jangan banyak mikir yang ada di rumah. Dan sebisa mungkin keperluan untuk Ramadan menjelang hari raya itu semuanya dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi nggak kepikiran repot gitu. Seperti saya juga gitu. Kalau bisa sih 3 minggu atau 1 bulan sebelum Lebaran atau sebelum masuk Ramadan itu semua keperluan itu aku sudah harus siapkan. Mungkin itu lebih baik ya. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan di saat Ramadan, sibuk banget kayak saya gini, udah nggak mikirin Lebaran mau pakai baju apa, Lebaran suguhannya apa, dan Lebaran itu persiapan angponya berapa banyak, itu semua udah tak siapin. Gitu. Jadi udah tuker uang itu udah jauh-jauh hari. Terus perintilan suguhan, mau ada prasmanan, mau ada apa-apa gitu, semuanya udah disiapkan juga. Jadi aku datang nggak mau capek gitu. Sama dengan kalian juga. Kalau misalkan pulang mudik, segala sesuatunya kalau bisa sih aku sebelum Ramadan udah packing gitu. Tips mudik Lebaran itu jauh hari ya, yang pasti jauh hari sebelum jalan ramai. Soalnya nanti kalau nggak jauh hari pasti ada macet, pasti ada drama-drama di jalanan lah pasti. Kalau mudik tuh pasti banyak dramanya di jalan kan. Terus persiapkan diri menyambut hari yang fitri. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya hati yang senang, hati yang gembira, bawa semua untuk keluarga gitu sih. Buat para semuanya yang mau mudik, jaga kesehatan, jangan lupa dipersiapkan barang-barangnya, jangan sampai ketinggalan apa yang mau dikasih sama orang tua, sama saudara-saudara. Ya sama Ya jangan lupa siapin ampau. amplop, THR ya. Buat teman-teman semuanya sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lebaran-lebaran selanjutnya. Amin. Mudik demi keluarga. Ada anak yang anak adik kandung saya. Dan memang dari hamil itu memang saya yang ini gitu, yang biayain segala macam. Nah sekarang mamanya meninggal. Ya justru ini ya kalau misalnya kalau disuruh pilih ya pulang mudik ya mungkin ketemu anak itu, anak saya, anak dari adik kandung saya almarhumah. Saya milik keluarga sih Kak, karena keluarga adalah penting sih bagi kita semua. Saya tetap tampil Kak, karena ini kesempatan yang tidak akan pernah terulang lagi. Paling keuangan sih Kak, tiba-tiba tuh memang seret gitu, nggak bisa mudik. Yang sedihnya itu nggak kebagian mobil. Jadi dari kampung itu sambil bawa anak bayi, aku harus nyambung tuh Kak. Mana itu waktunya malam, udah nggak tahu lah mau balik lagi ke kampung, ke Sukabumi juga bingung ya, mau terus lanjut ke Tangerang juga gimana. Akhirnya dipaksain pulang ke Tangerang, ya itu nyambung, jadi nyambung ke Ciawi, nyambungin, alhamdulillah sampai. Paling momen haru yang paling tidak bisa terlupakan adalah saya merantau di salah satu kota dan itu tidak bisa pulang dikarenakan permasalahan macet dan keadaannya penuh, mungkin hujan, cuacanya itu hujan. Jadi saya nggak bisa pulang dan harus nunggu seminggu kemudian karena pas waktu libur.